Nah, yang ketiga yaitu matrix oriented. Walaupun didesain agar interaksinya itu rileks antara guru dengan murid, tapi harus tetap ada matriksnya. Matriksnya juga harus dipahami oleh ortu. Orang tua sekarang mintanya dipanggil ortu, ya kan? Atau mungkin masih ada yang dipanggil bunda, ayah sama bunda, ya boleh. Ada yang mami, papi juga boleh. Kemudian harus dipahami guru, dipahami oleh sekolah dan stakeholders yang lain. Sehingga kurikulum Merdeka Belajar itu ya harus memerdekakan kita untuk membuat matriks yang mudah kita pahami sendiri. Ya, walaupun tetap sebenarnya isinya ya kalau dulu namanya kompetensi dasar, kompetensi tambahan dan lain-lain. Sekarang ada yang namanya capaian lulusan, ada profil pelajar Pancasila dan lain-lain. Ya kita bisa buat menjadi matriks yang lebih dipahami orang banyak. Jadi matriks ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk memperkuat makna interaksi. Mbak Riri, ini materi sampai jam berapa? Jam 8.30 ya? Ini berhubung tadi mulainya maju, bisa sampai dengan jam 8.40 maksimal, Pak. Oke, siap. Masih kita lanjut ya. Baik. Jadi matrix oriented ini artinya kita tetap membuat KPI, cuman yang versi sederhananya. Misal kita contohkan yang ada di layar selanjutnya. Nah, misalnya di sini. Langsung saja ya kita buat matriks yang berhubungan dengan kelas umum dan kelas khusus. Nah, artinya apa? Ya kita mengakui bahwa sekarang memang sudah saatnya kita mengaplikasikan apa yang diajarkan kementerian kepada kita juga tentang differentiated learning ya. Jadi bagaimana yang pembeda-pembeda antar siswa kita akui bahwa mereka memiliki kemampuan yang berbeda, kecepatan yang berbeda, hobi yang berbeda kita akui. Tidak mudah, tapi semampu kita untuk memberikan kesempatan. Ya seperti biasa contohnya ya. Kalau kita menginginkan ikan untuk memanjat ya berat. Kalau menginginkan monyet berenang ya jangan balapan sama ikan. Ya kecuali kalau memang kita sangat mengharuskan. Termasuk ini ya Bapak Ibu. Misalnya adanya anak kidal. Ayo pakai tangan yang bagus. Nah ini tangan yang bagus itu yang memang ada standarnya. Kanan gitu secara sosial. Tapi kan yang dimaksud tangan kanan dalam tanda kutip itu adalah tangan yang biasa Anda lakukan untuk kebaikan. Lah bagi seorang kidal, orang-orang kidal melakukan kebaikan kan menggunakan tangan kiri. Maka kirinya orang kidal itu yang biasa digunakan untuk hal yang kurang bersih atau kurang baik. Maka kanannya dia adalah kiri yang gitu. Jadi bukan konsep bahwa kanan ya harus kanan. Nah, Bapak Ibu kalau membaca literatur jurnal misalnya, kita memaksakan standar kananisasi terhadap teman-teman yang gennya adalah gen kiri, itu terjadinya sudah sejak lahir, Bapak Ibu. Itu jika dipaksakan selalu harus pakai tangan kanan. Itu hasilnya adalah, ini yang paling sering terjadi, gagap. Gagap ini salah satu penyebabnya yang paling utama adalah orang yang kidal dipaksa menggunakan tangan kanan. Selanjutnya beberapa penyakit kelainan mental. Ini juga terjadi karena pemaksaan tersebut. Yang ketiga, kita tidak tahu berapa atlet
Indonesia yang bisa jadi atlet nasional atau internasional yang mungkin sudah pupus harapan dari sejak kecil karena selalu dipakai harus kanan. Nah, padahal kita kan juga tahu beberapa atlet terbaik di dunia, termasuk Lionel Messi dalam sepak bola, kemudian ada Rafael Nadal dalam tenis, itu kidal semua. Bisa nggak kita bayangkan suatu hari kelas 3 SD gitu, seorang Messi pulang ke rumah, disuruh maknya, makan dulu Mes, makan dulu sini. Dia makan pakai tangan kiri, set, Railo gitu. Ya, nggak bakalan ada GOAT, pemain terbaik dunia sekarang ini. Karena juga tangan kanannya harus dipakai, tangan kirinya juga harus pakai, masuk rumah harus kanan dulu ya. Nggak ada Messi sekarang. Termasuk siapa itu, Rafael Nadal itu petenis yang tangannya gitu tuh. Sampai rumah, buru-buru ngambil buah pakai tangan kiri, langsung disentak maknya. Woi, gitu kan. Wah, nggak ada itu. Juara dunia namanya Rafael Nadal ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan mengartikan segala sesuatu itu dengan harfiah itu, kemudian tidak menghargai perbedaan antar siswa. Soalnya Kidal sendiri populasinya cukup besar, sampai bisa 10% dari seluruh populasi, Bapak Ibu. Berikan kesempatan yang baik kepada anak kita sesuai dengan potensinya. Nah, begitu. Yang suka musik banget, orang suka musik itu ya jangan disamakan dengan orang yang suka matematika. Orang yang suka musik dan diberikan berkah oleh Tuhan, itu dengar suara aqua ini diketuk itu tahu kok itu F bass atau G mayor atau G minor. Kita aja ada yang belajar musik secara formal masih harus pakai garpu tala sampai gede. Nah, itu harga telinganya dia itu jauh lebih mahal daripada kalau kita dapat kontrak, ketika dapat kontrak sama Yudhistira atau sama Erlangga gitu ya, Bapak Ibu. Jadi jangan disamakan semuanya kemampuan anak-anak dengan hanya satu kecerdasan belaka. Kalau bisa gabungan ya bagus gitu, kayak Jerome Pauline gitu ya. Nah, oleh karena itu buat Bapak Ibu sekalian, ini contoh misalnya menggunakan strategies for all learners misalnya. Kemudian ada strategis untuk yang memiliki autism spectrum gitu. Nah, ini contohnya misalnya untuk all learners, classroom well organized and establish positive routines. Itu kalau sudah anak-anak yang reguler kan sudah begitu sudah cukup. Tapi kalau kemudian kalau yang memiliki autism spectrum, ada rules of good of listening displayed, thought, modeled, and regularly enforced. Yang tadi bunyinya classroom harus diorganisasi dengan baik dan di-establish secara rutinitas yang baik. Itu sudah cukup. Tapi kalau di kelas autis, ya harus ada pembeda. Karena mereka itu kan daya tangkapnya itu kan mereka hanya bisa fokus sama satu hal. Mohon maaf. Sehingga harus diajarkan, dimodelkan, diregularkan. Nah, yang ini direinforce atau ditegakkan. Nah, itu kan ada bedanya. Dan selanjutnya begitu Bapak Ibu.